السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat sebagian manusia sedang tersibukkan dengan urusan-urusan dunia mereka, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah gerakkan hati-hati kita dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kita, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, kata beliau, idza qala Allah Subhanahu wa ta'ala bi ya ayyuhalladzina amanu irfa sam'aka fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha an. Kalau Allah berfirman dengan menggunakan lafaz khusus ya ayyuhalladzina amanu, panggilan khusus kepada orang-orang yang beriman, irfa sam'ak, maka pasang pendengaran kalian, kata para ulama, karena itu berisi tentang sebuah ayat agar kalian melaksanakannya dan memiliki perhatian yang penuh terhadapnya. Dan Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wazarul bai'. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dikumandangkan kepada kalian azan salat Jumat, maka segera penuhi panggilan Allah, segera tegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah. Wazarul bai'ah, tinggalkan urusan jual beli kalian, tinggalkan urusan bisnis kalian, tinggalkan semua perkara dunia yang membuat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kibarut tabi'in Fudail bin Iyad rahimahullahu taala memberikan sebuah komentar yang terbaik pada ayat yang mulia ini. Kata beliau, wa min syarril amali min indillahi jalla wa ala, bahwa di antara amalan, di antara bentuk aktivitas yang paling buruk di hadapan Allah adalah ketika azan sudah berkumandang dan kalian masih sibuk dengan urusan dunia kalian. Ketika azan sudah berkumandang, kalian masih sibuk dengan pekerjaan kalian. Maka kata para ulama, kata Fudail bin Iyad rahimallahu taala, hadza min syarril amali, ini termasuk bagian dari bentuk amalan-amalan yang paling buruk, di mana ancaman Allah Subhanahu wa taala, Allah akan cabut nilai-nilai keberkahannya. Ikhwani fiddin, kenapa ketika azan berkumandang dan kita masih sibuk dengan aktivitas dunia kita disebut dengan seburuk-buruknya aktivitas? Dijawab oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Kabair. Kata beliau, ketahuilah ketika azan berkumandang, pada hakikatnya bukan muazin yang manggil kita, pada hakikatnya bukan tukang azan yang menyeru kepada kita, tapi pada hakikatnya Allah yang memanggil kita, Allah yang menyeru kepada kita. Dan ketika panggilan Allah ini
lebih rendah daripada pekerjaan kita, maka itulah seburuk-buruknya aktivitas, di mana kita telah menjadikan panggilan Allah lebih rendah daripada panggilan makhluknya. Maka ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, maka mudah-mudahan apapun aktivitas yang sedang kita jalankan adalah sebuah aktivitas yang sedang mengantarkan kita kepada puncak kemuliaan yang bernama ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pahami hakikat dari kehidupan, bahwa kehidupan yang hari ini kita jalankan dalam rangka untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengkhabarkan kepada kita ketika Allah mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Kibarus sahabat, Abu Mufassir, bapaknya para ahli tafsir, Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, kata beliau, setiap kata-kata ya'budun yang terdapat di dalam Al-Qur'an, maka maknanya adalah yuwahhidun, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid banyak pembagiannya. Ada tauhid ar-rububiyah, ada al-uluhiyah, ada asma wa sifat. Tapi ketika tauhid ini kita buktikan dalam bentuk realitas kehidupan kita, maka ingat, tauhid itu dia bermakna bagaimana kemudian kita memenangkan ketaatan kepada Allah, memenangkan ibadah kepada Allah di setiap urusan dunia yang sedang kita jalankan. Ketika kita sibuk di kantor kita, sibuk beraktivitas, azan berkumandang, ketika itu ditantang tauhid kita. Apakah kita mendahulukan dunia atau mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala? Ini kita bicara tentang tauhid. Tauhid itu bicara tentang bagaimana kita memenangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk urusan apapun di muka bumi ini. Maka tauhid mengajarkan kepada kita agar kita tegar menghadapi kondisi apapun yang menimpa kita. Karena ketika kehidupan ini kita menghadapinya dengan keikhlasan dan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Ingatlah sebuah pelajaran yang terpenting yang pernah dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala. Sebuah pelajaran yang terbaik ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam hijrah dari Palestina ke Mekah. Yang ketika itu Mekah menjadi sebuah negeri yang sangat tandus, negeri yang tidak ada orang di sana. Dia membawa bayinya yang masih merah yang bernama Ismail alaihi salam. Dia bawa bayinya dan nyampe di padang pasir yang gersang yang berbahaya itu, dia disuruh oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya, dan dia dikejar oleh Siti Hajar. Kisah ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan kita bisa menukilkannya dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ketika Ibrahim itu meninggalkan istri dan anaknya di padang pasir itu, dikejar oleh Siti Hajar, dan Siti Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, liman takiluna?" Wahai Ibrahim, ini padang pasir yang gersang, tidak ada orang di sini. Liman takiluna? Dengan siapa engkau akan tinggalkan kami? Dengan siapa engkau akan titipkan kami? Ini tempat yang berbahaya. Dan Ibrahim dia tahan tangisannya, dia tahan kesedihannya, dia enggak berani menoleh ke belakang, dia terus berjalan. Dikejar oleh Siti Hajar. Siti Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, liman takiluna?" Wahai Ibrahim, dengan siapa engkau tinggalkan kami? Ini tempat yang berbahaya. Dikejar terus oleh Siti Hajar, sampai Siti Hajar itu dia tersungkur. Ketika dia berlari, dia jatuh. Dan kemudian ketika dia tersungkur, dia mengatakan, "Ya Ibrahim, Allahu amarakum bihadza?" Apakah engkau meninggalkan kami di tempat yang sepi ini, di tempat yang berbahaya ini? Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu? Baru Ibrahim itu berhenti dari perjalanannya dan dia melihat ke belakang, dia lihat istrinya terjatuh dari pelariannya. Dan Ibrahim mengatakan, "Na'am, betul, ini perintah Allah Subhanahu wa taala." Ketika wanita itu, Siti Hajar itu, mendengarkan bahwa itu perintah Allah, dia berdiri dengan kokoh dan dia mengatakan sebuah perkataan tauhid, perkataan yang menunjukkan kemuliaan seorang yang beriman daripada orang-orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan ini menjadi sebuah prinsip perjuangan bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apa kata Siti Hajar? Dia katakan, "Idhab ya Ibrahim, silakan engkau pergi Ibrahim, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala."
Dan dia mengatakan innallaha la yudayyi'una abadan. Karena kalau ini perintah Allah, kalau kita menjalankannya dengan penuh keikhlasan karena Allah, la yudayyi'una abadan, Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan kita selama-lamanya. Ya ikhwani fid din, maka kehidupan apapun, keadaan apapun, kondisi apapun yang menimpa orang-orang yang beriman, sepanjang ketaatan dan keimanan itu tidak kita tanggalkan, tidak kita hilangkan dalam kehidupan kita, sepanjang itu Allah akan menjamin kebahagiaan untuk kita. Jemaah kaum muslimin, musibah yang hari ini dan berbagai macam musibah yang menimpa negeri kita, maka ketika kita menghadapinya dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, pakai prinsip yang mulia ini, innallaha la yudayyi'una abadan. Allah itu nggak bakalan menyia-nyiakan kita. Allah itu nggak bakalan zalim kepada kita. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala, kata beliau dalam kitabnya Tadhkirah, kata beliau, musibah dunia apapun yang menimpa kalian itu musibah yang kecil. Wabah yang menimpa kita, bencana yang menimpa kita, apapun yang menimpa kita, semuanya musibah yang kecil, kata beliau. Musibah yang besar itu apa? Ketika ketaatan kepada Allah, ketika keimanan kepada Allah hilang dalam kehidupan kita, itulah musibah yang paling besar. Karena entah dengan apa kita akan menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala, entah dengan apa bekal kita untuk mempersiapkan hari-hari akhirat kita. Kematian itu ada wabah atau tidak, kematian itu pasti akan datang kepada kita. Orang yang beriman itu kerjanya bukan nyari-nyari mati, bukan nantang-nantang mati, tapi orang-orang yang beriman itu tugasnya adalah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Maka tanyakan sama diri kita, ketika berbagai macam musibah hari ini melanda negeri kita, sudahkah musibah ini mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Berbagai macam musibah hadir. Di beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, rumah ibadah tutup, masjid-masjid ditutup, sekolah-sekolah ditutup, pelaksanaan ibadah haji dan umrah ditutup. Kalau musibah yang besar itu kemudian tidak membuat kita sadar, kita ingin musibah yang lebih besar apa lagi agar kita sadar untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi para ulama generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, maka musibah itu harus mengantarkan kita kepada puncak kemuliaan yang bernama ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah kaum muslimin, mari kita perkuat ibadah kita. Kita perkuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang paling besar, dan Rasul kita tidak pernah melewatkan hari-harinya. Orang-orang yang terbaik di zaman dahulu radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka tidak pernah melewatkan hari-harinya kecuali ketika hari itu mereka telah isi dengan berbagai macam pengabdian, kesungguhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca sejarah Nabi kita ya ikhwan. Dalam kitab Bulughul Maram itu pada bab tentang puasa sunnah, ada sebuah kisah yang menarik. Nabi itu sering masuk ke rumah Aisyah. Aisyah cerita sama kita, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mukminin. Beliau cerita kepada kita, kata Aisyah, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Nabi itu masuk ke rumah Aisyah. Ketika Nabi masuk ke rumah Aisyah, Nabi nanya sama Aisyah. Kata Nabi, ya Aisyah, hal indakum syai'un? Aisyah, hari ini kita punya makanan enggak? Antum bisa bayangkan manusia yang mulia di rumahnya itu sering enggak punya makanan. Manusia yang lebih mulia daripada orang kaya yang ada di muka bumi ini. Manusia yang lebih mulia daripada pemimpin dan pejabat yang ada di negeri ini. Dan Nabi ketika masuk ke rumah istrinya bertanya, ya Aisyah, hal indakum syai'? Hari ini kita punya makanan enggak? Dan Aisyah sering menjawab, la ya Rasulullah, hari ini kita enggak punya makanan. Hari ini kita enggak punya makanan ya Rasul. Dan Nabi kita menjawab, fa inni idzan shaim. Enggak apa-apa Aisyah, kalau hari ini kita enggak punya makanan, hari ini saya akan puasa, kata Nabi. Akan puasa sunnah, kata Nabi. Lihat di rumah kita Pak, kadang kita punya makanan banyak dibuang-buang. Tapi lihat di rumah manusia yang paling mulia,
Di rumah beliau cuma punya air putih, Pak. Cuma punya air putih. Dan antum perhatikan ibadah Nabi. Nabi itu ketika sholat itu bengkak kakinya karena saking lamanya berdirinya. Aisyah datang kepada beliau di sepertiga malam. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad ghafarta laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Bukankah Allah itu sudah mengampuni dosamu ya Rasul, yang berlalu dan yang akan datang, dan engkau enggak pernah bikin dosa, tetapi kenapa begitu hebat ibadahnya? Dan Nabi mengatakan, "Hal an akuna 'abdan syakura." Apakah aku tidak boleh menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dalam bentuk ibadah dan ketaatanku kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka coba kita perhatikan, begitu banyak kenikmatan yang kita nikmati dari Allah Subhanahu wa taala, dan begitu sedikit ibadah yang kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, tidak ada satupun kenikmatan yang hari ini kita nikmati dari Allah kecuali akan menjadi pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari semakin bertambah nikmat, semakin bertambah taat. Semakin Allah tambah anugerahnya, semakin rajin kita beribadah kepadanya. Karena hidup ini tidak akan pernah berlama-lama. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, "Innal hayatal 'audah," kata beliau. Kehidupan itu sesuatu yang berulang. Apa maknanya sesuatu yang berulang? Hari ini kita sering menyaksikan kabar-kabar tentang kematian. Suatu saat informasi tentang kematian kita lah yang akan datang kepada orang lain. Kata para ulama, kalau hari ini kita sering mendengar si fulan meninggal, si fulan meninggal, kita sering mendengarkan pengumuman tentang kematian. Suatu saat nanti nama kita yang akan diumumkan. Nama kita yang akan diumumkan. Kalau hari ini kita baca Facebook, baca WA, yang langsung terbaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kabar tentang kematian. Suatu saat nanti di WA itu, di Facebook itu, di sosmed itu, nama kita yang akan tertulis. Maka ya ikhwan, mari kita manfaatkan kesempatan kehidupan ini dalam rangka untuk mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kematian itu datang kepada orang-orang yang beriman, kita harus ingat, kematian itu bukan akhir kehidupan. Kematian itu bukan akhir kehidupan, tapi kematian itu adalah awal gerbang kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan di dunia ini kita hanya mampir sejenak, sementara kematian, kata Ali bin Abi Thalib, ketika seseorang mati, maka disitulah dia memulai kehidupan. Ketika seseorang meninggal, ketika dia wafat, disitulah dia memulai kehidupan. Karena kehidupan yang sesungguhnya itu bukan dunia, tapi kehidupan yang sesungguhnya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ahmad itu ditanya oleh muridnya tentang kaifal yamut, tentang bagaimana cara orang mati. Dan beliau mengatakan cara orang mati itu tergantung bagaimana cara dia hidup. Cara orang mati tergantung bagaimana cara dia hidup. Kata Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dikatakan, kata beliau, seseorang akan mati di atas kebiasaannya. Seseorang akan mati di atas kebiasaannya. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang memilih untuk hidup bertauhid, mencintai sunnah Nabi, agar kita mampu untuk memenangkan kehidupan ini dengan husnul khatimah, kematian yang terbaik, kematian yang Allah janjikan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita, menguatkan keimanan kita, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang dibimbing dalam kebaikan-kebaikan dan dalam ketaatan-ketaatan yang dibangun di atas keikhlasan karena Allah dan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza fa'tabiru ya ulul albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi wa kafa, salatan wa salaman ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إخواني في الدين,
Syekh Albani rahimallahu taala dalam kitabnya Ahkamul Khutbah beliau menjelaskan, kata beliau, seorang khatib ketika masuk mimbar khutbah yang kedua pada khutbah Jumat, maka seorang khatib itu diperintahkan untuk berkhutbah karena kalimat fikihnya berbunyi khutbah yang kedua. Jadi tidak hanya menyampaikan rukun yang kedua. Ini yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya, ketika masuk khutbah yang kedua maka kita dianjurkan untuk berkhutbah. Maka pada khutbah yang kedua ini khatib mewasiatkan kepada khatib dan kaum muslimin semuanya, mari bersama-sama kita kembali menguatkan ketaatan kita kepada Allah. Kehidupan di dunia ini tidak akan pernah berlama-lama. Kita berharap kita asya bi khairin wa mata bi khairin. Kita berharap hidup dalam kebaikan dan mati dalam kebaikan. Ikhwani fiddin, Imam Ahmad itu ditanya oleh muridnya. Kata muridnya kepada dia, ini dijelaskan dalam kitab Musnadnya. Kata muridnya kepada dia, ya Imam, mata rauha. Wahai guru kami, kata muridnya, wahai guru kami, mata rauha. Antum ini kapan istirahatnya? Istirahatnya kapan? Karena begitu sibuknya beliau berdakwah, begitu sibuknya beliau menuntut ilmu, begitu sibuknya beliau berjuang untuk umat ini, sampai muridnya tidak pernah melihat beliau istirahat. Bahkan dalam beberapa riwayat mengatakan bahwa Imam Ahmad itu sehari semalam tidurnya tidak melebihi daripada 1 jam. Tidurnya tidak melebihi dari 1 jam. Beliau sibuk bekerja, sibuk beribadah, sibuk berdakwah, sibuk menuntut ilmu, sampai gak punya waktu untuk istirahat. Dan Imam Ahmad mengatakan sebuah jawaban. Jawaban ini menggugah para pemuda di zamannya, dan mudah-mudahan menggugah hati kita yang hadir pada hari ini. Kata beliau, rauhati wa rauhatul mu'minin indama khadamihi fil jannah. Kata beliau, istirahatku dan istirahatnya orang-orang yang ngaku beriman kepada Allah. Kapan istirahat kita? Kata beliau, indama khadamaihi fil jannah, ketika kaki kita sudah napak di surga. Itulah istirahatnya orang-orang yang beriman. Karena dunia ini bukan tempat kita beristirahat, dunia ini tempat kita berlelah-lelah dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah kaum muslimin, ibadah itu, kata Imam Ahmad, ibadah itu melelahkan. Rangkaian kehidupan kita isi dengan ibadah, ibadah itu melelahkan. Tapi sebaik-baiknya lelah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelelahan dalam ibadah ini Allah akan gantikan dengan kenikmatan surga, di mana kenikmatannya itu tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah dirasakan oleh lisan-lisan kita, sebuah kenikmatan yang tidak akan pernah kita bayangkan. Maka mari kita bersungguh-sungguh dalam kebaikan, mari kita berlelah-lelah dalam kebaikan, mari kita berlelah-lelah dalam ibadah, agar kita tidak berlelah-lelah dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita kuatkan hati kita. Mari di setiap momentum Jumat ini kita laksanakan sunnah-sunnah Nabi yang mulia. Laksanakan sunnah Nabi yang mulia. Kita khatamkan membaca surat Al-Kahfi. Kita memperbanyak untuk berselawat kepada Nabi. Kita memperbanyak zikir-zikir yang disunnahkan. Di waktu ba'da asar, waktu menjelang maghrib adalah waktu yang mustajab di hari Jumat. Maka Rasul membiasakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu Jumat ini dan waktu Jumat berikutnya, datanglah tepat waktu. Dengarkan khutbah dengan penuh ketaatan dan kekhusyuan. Ya ikhwan, coba perhatikan generasi terbaik, generasi yang dijamin kebaikannya oleh para sahabat, dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kurun yang pertama, Umar bin Khattab itu, Pak, ketika dia berdiri itu ketika dia duduk, maka duduknya seperti dia berdiri, begitu tegapnya dia. Ketika dia mendengarkan dakwah Nabi, dia menyatakan kesiapannya. Ketika dia berada di kuda perangnya, dia duduk di kuda perangnya, maka seolah-olah kemudian seluruh musuh-musuh Allah dari kalangan jin dan manusia itu takut kepadanya. Terkadang lihat fenomena kita hari ini, kadang kita Jumat cuma 1 kali sepekan. Bayangkan 1 kali sepekan, kadang-kadang kita datang terlambat, dan itu kita anggap biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin kita akan memimpin dunia ini ketika hari Jumat ada di antara kita yang masih sibuk dengan handphonenya? Khatib berkhutbah, kita masih sibuk dengan handphonenya. Faqad lagho, batal Jumatnya. Ketika khatib berkhutbah, masih ada di antara kita yang tertidur. Maka bagaimana mungkin kita akan memimpin dunia ini sementara ngurusin mata saja, kadang kita nggak bisa. Ya ikhwan, generasi terbaik itu dijamin kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka bergegas dalam urusan ibadah, ketika mereka mengedepankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menangkan mereka.
Kemenangan umat di akhir zaman itu Allah kabarkan melalui lisan nabinya, bukan terletak ketika kita menguasai persenjataan, bukan itu puncak kemuliaan. Bukan ketika jumlah kita banyak, tapi Allah menjanjikan kemenangan umat di akhir zaman ketika kita totalitas mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah akan hadirkan kemenangan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka kejarlah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kemudian Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Sesungguhnya khutbah ini khatib sampaikan dengan penuh rasa kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberikan kemuliaan dalam kehidupan di dunia, dan Allah mengakhirkan kehidupan ini dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nasihat terbaik seorang saudara kepada saudaranya kecuali nasihat itu dalam rangka untuk menyelamatkan saudaranya dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika an-nusur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.